Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 28, 29, sampai terakhir 30 ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Fakta yang bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu terakhir ya, ataupun minggu keempat bulan Mei. Gemini, asmara kartu utama muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang asmara. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini yang masih mengalami konflik ya, ataupun yang masih mengalami sebuah problem di hubungan asmara itu sendiri. Bisa dikatakan ini juga memberikan sebuah sinyal, ini kalian barusan mengalami sebuah peristiwa di sini. Gitu loh. Peristiwa apa ya? Peristiwa konflik gitu loh. Mungkin selisih paham lah, ataupun mungkin saling memanas ya. Nah, cuman di sini banyak dari sahabat Gemini yang kelihatannya masih tetap ingin bertahan gitu ya. Jadi kalian di sini mungkin masih penuh kesabaran ya, penuh keikhlasan ya, uh, problem menghadapi problem itu sendiri. Dan kalian di sini kelihatannya masih punya semangat gitu loh untuk bisa memperbaiki masalah hubungan asmara. Jadi di sini apa Gemini katanya masih lebih apa ya, bersabar lah, mau lebih mengalah lagi di sini. Demi apa? Mungkin Gemini ini mempunyai maksud agar
tahapan asmara langkah berikutnya nih lebih baik lagi gitu loh, lebih positif lagi. Katanya seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk di hermit. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang asmara. Di sini kan sekali lagi kartu konfirm muncul petunjuk di hermit. Artinya jelas di sini bahwa asmara Gemini masih banyak yang mengalami kesulitan ya. Ketika mungkin kalian berharap ada kestabilan ya, entah secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayang, ini masih banyak yang kesulitan. Masih banyak liku-liku, masih banyak hambatan, masih banyak jalan terjal. Cuman Gemini di sini disarankan jangan pernah menyerah, gitu loh. Tetap lebih bersabar sembari apa? Sembari tetap pendekatan doa dan sembari apa? Adanya sebuah pergerakan ataupun diikhtiarkan. Maka di sini hasilnya kan bagus loh. Akan lebih sangat bagus daripada yang mungkin awal-awal gitu loh. Bisa dipahami ya. Intinya dari ini memberikan sinyal bahwa kesulitan apapun yang mungkin sekarang masih kalian rasakan gitu loh, di seputar asmara ya, kurang stabil dan lain-lain. Ini coba ya, kalian lebih bersabar sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan harus ada pergerakan di situ. Penyampaiannya seperti itu. Biar apa? Biar di sini kalian mendapatkan kestabilan asmara yang mungkin akan jauh lebih baik ataupun jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kira-kira di situ ya. Dan kita deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir Gemini, muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin ya, sama 2 orang di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini kok saya merasakan masih banyak dari sahabat Gemini yang mungkin masih belum ada kestabilan ya. Bahkan di sini saya merasakan ada sebuah penurunan ataupun ada sebuah kemelorotan ya di sini ya. Mungkin yang semula baik ya, ada peningkatan, bahkan mungkin yang semula masih stabil, masih aman-aman saja, di sini kok katanya apa ya, seperti beda dari sebelumnya gitu. Kalau saya ibaratkan ya, ibarat grafik di sini untuk karir Gemini ya, memasuki minggu keempat di sini adanya penurunan di sini. Sehingga apa? Mungkin sehingga kalian ada sebuah kekecewaan, kesedihan gitu loh. Ada sebuah pemikiran di sini. Ya. Terus ada penurunan grafik ya di masalah pekerjaan kalian di sini. Ya mungkin beberapa masalah sedang kalian hadapi lah. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 5 Pentacles. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal ya, sebetulnya ataupun sebenarnya ini masalah pekerjaan ataupun karir Gemini cukup aman, cukup lancar-lancar saja di sini. Nah, kenapa kok apa terjadi sebuah hambatan? Ya memang ini dari orang toksik yang nggak suka sama kalian, sudah jelas di sini. Makanya di sini diberikan sebuah simbol bahwa ada 5 koin ini sedang terkurung gitu loh, sedang berada di dalam rumah. Kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan keberhasilan Gemini seakan-akan ada yang menutup di sini. Kesuksesan kalian, ada yang mencoba menghalangi lah. Cuman di sini Gemini harus tetap ya, apapun yang terjadi harus lebih kuat dan haruslah tetap semangat di sini. Ya kalau kalian punya pasangan, ya harus saling mendukung lah, gitu loh. Harus saling mendukung, intinya harus saling pengertian. Mungkin ya bisa saja mungkin kalian sama pasangan, bisa saja kalian sama mungkin atasan kalian atau bos kalian ataupun rekan kerja kalian, harus saling mendukung ya di sini. Biar tidak semakin kacau di sini. Nah, apakah Gemini tidak bisa lepas dari keterpurukan itu semua? Bisa. Makanya di sini disarankan apapun masalah yang sedang menggambar di pekerjaan yang menggambar di pekerjaan Gemini, yang merintangi Gemini untuk sukses. Di sini disarankan kalian harus jangan salah memilih jalan coba. Artinya apa? Ya artinya jangan sampai salah arah gitu loh untuk menentukan sikap gitu loh. Untuk mungkin menentukan sebuah pilihan ataupun ketika mengambil solusi. Ini jangan sampai salah jalan. Ketika kalian salah mengambil sikap ataupun mungkin mengambil solusi, ini semakin terpuruk Gemini. Nah, seperti itu. Jadi harus disikapi masalah yang terjadi ini masih logika atau di luar logika. Intinya di situ. Kalau logika, sering saya mengatakan selesaikan logika biar ada kelancaran kembali seperti biasanya. Kalau memang di luar logika ya lawan dengan energi, dibuka auranya. Nah, seperti itu. Kalau kalian salah jalan, unsurnya di luar logika tapi kalian logikakan ya akan selamanya bahkan semakin terpuruk.
Karena sudah jelas ya, ada 3 pedang sama 5 koin, sama-sama ini kartu negatif dan sama-sama ini sebagai kartu warning buat Gemini di masalah pekerjaan ataupun karir. Oke, nanti kita deteksi ya. Di keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk di Empress. Ada wanita sedang duduk ya. Kelihatannya wanita ini ada tanda-tanda kehamilan. Dikonfirmasi muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak naik kuda ya. Ini melangkai mayat ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang keuangan ataupun rezeki ya. Ini kelihatannya kan ada tanda-tanda bagus ya Gemini ya. Bisa saja kalian nanti di 3 hari ke depan akan dihantam sebuah rezeki yang mungkin bisa saja rezeki lama. Bahkan di sini mungkin ada rezeki yang baru di sini. Nah, gitu loh. Karena di sini melambangkan sebuah apa ya, kesuburan ya, kedamaian, kebahagiaan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kartu utama sekali lagi menggambarkan adanya sebuah tanda-tanda bahwa Gemini nantinya akan mungkin dihantam masalah peluang-peluang rezeki. Nah, gitu loh. Terus dikonfirmasi muncul kartu death. Nah, death ini memberikan sinyal apa? Awas berhati-hati ya. Death ini jelas ada residual energi dalam diri kalian. Gitu loh. Bisa saja di sini death akan bisa apa ya? Adanya sebuah perubahan dengan cepat. Gitu loh. Artinya bisa saja ada perubahan cepat yang tiba-tiba membaik. Itu tadi yang barusan saya katakan. Bisa saja kalian dihantam rezeki. Itu kan namanya ada sebuah perubahan yang cepat dan kalian akan dapat keuangan. Nah, seperti itu. Itu jikapun energi positif kalian lebih kuat. Gitu loh. Levelnya lebih tinggi, maka kalian diuntungkan di situ. Nah, begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, levelnya lebih tinggi, maka kalian akan dirugikan secara keuangan di sini. Bisa saja keuangan yang mungkin pernah dijanjikan ataupun yang mau hadir, ini bisa saja mental sobat. Tidak jadi sama kalian. Nah, gitu loh. Karena saya merasakan memang kebutuhan Gemini ya bisa dikatakan kalau pengeluaran kalian besar, pemasukan kalian ini sebetulnya besar. Kalau kebutuhan kalian kecil, ya pemasukan kalian kecil. Bisa dikatakan ada keseimbangan lah. Ini masalah finansial. Ya itu tadi cuman tetap ya. Ini tergantung dari energi Gemini. Lebih kuat yang positif apa negatif. Intinya ketika lebih kuat yang positif, keberuntungan akan datang di 3 hari ke depan. Pasti dapat rezeki. Tapi ketika energi negatif ini lebih kuat, bisa saja akan batal ya dan banyak halangan sehingga kalian tidak mendapatkan sebuah kerezekian di sini. Mental sama siapa ya? Mental sama sama-sama Gemini yang mungkin auranya masih bagus. Dan seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu terakhir ya, bulan Mei. Ya, fakta ya yang bakal terjadi. Ini untuk urusan asmara di sini terdeteksi 50-50 Gemini. 50% 50% artinya bisa saja yang 50% ketika kalian menghadapi masalah entah berat entah ringan, ini kelihatannya akan bisa damai, akan bisa terselesaikan. Sudah jelas ya? Itu yang 50%. Nah, yang 50% satunya lagi bisa saja energi kalian ini saya rasakan tadi ataupun saya terangkan banyak yang masih stuck. Artinya masih banyak ujian, masih banyak problem yang harus kalian hadapi. Nah, gitu loh. Makanya kalian terhantam sebuah apa ya, sebuah mungkin masih banyak jalan terjal lah, masih banyak liku-liku lah ketika ingin stabil. Nah, itu kalian masih yang 50% satunya. Jadi masih kesulitan. Kenapa itu semua terjadi? Karena memang kalian banyak dari sahabat Gemini yang kena imbas dari penutupan aura. Tetapi bukan ditujukan di asmara, hanya terkena imbas saja. Oke, nanti kita cek ya. Berarti 50-50 ya. Nah, ini untuk masalah pekerjaan ini waspada ya. Gemini memasuki minggu terakhir ya. Itu loh fakta uh, yang bakal terjadi ya. Bisa dikatakan ini komunitas terbesar Gemini waspada. Mungkin akan ada grafik penurunan lah. Nah, gitu loh. Jadi tidak seperti biasa. Ini imbasnya Gemini luar biasa di sini. Rasakan. Imbas penurunannya, imbas keterpurukannya ini
beda dari biasanya ya. Karena memang aura negatif ini, saya rasakan energi negatif ini cukup kuat, cukup kenceng ini. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar. Mungkin akan mengalami beberapa hambatan seperti itu ya, ataupun mungkin mengalami beberapa problem lah. Nah, terus untuk masalah keuangan ataupun rezeki, Gemini setelah saya deteksi cara penerawangan masuk minggu ketiga ya. Fakta yang bakal terjadi di sini, ini bisa dikatakan 50-50 juga Gemini. 50%, 50%. Bisa saja yang 50% kalian akan didatangi rezeki dan uang itu pantas buat kalian, rezeki itu. Ya bisa saja yang 50% ini ada penggagalan. Entah kalian janjikan keuangan ataupun apapun ya. Ini kelihatannya rezeki kalian masih stuck gitu loh. Jadi bisa saja tercancel, bisa saja mental. Karena apa? Karena jelas kali ini banyak dari sahabat Gemini yang tertembak di masalah keuangan. Seakan-akan kalian mengalami seret ya. Beda dari dulu ataupun kemarin. Gitu. Kekurang lancaran. Gitu. Memang ya itu tadi loh yang saya katakan barusan. Kali ini orang toksik, orang iri hati ini kali ini menembak kalian di faktor keuangan atau rezeki. Nah, makanya saya mengatakan ketika tidak segera dibersihkan ataupun tidak dinetral sobat, ataupun tidak dibuka kembali aura, ini akan berimbas. Asmara juga kacau, kesehatan kacau. Ya, gitu loh. Pekerjaan juga ikut kacau. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dinetralkan Gemini ya. Dibuka kembali auranya kalau kita kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Biar langkah ke depannya lebih tertata. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul Gemini seperti ini, ya silakan konsultasi pribadi gitu loh. Biar apa? Biar kalian dapat jawaban yang lebih tepat, lebih akurat. Lebih-lebih ketika mungkin nanti kalian terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Sehingga apa? Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian terpancar dan bisa mengeluarkan energi positif, dan itulah yang akan bisa menarik keberkahan, kerezekian, ataupun kepositifan kebaikan dari semesta itu bisa kalian tarik di situ. Nah, biar kehidupan kalian hari demi hari ini penuh keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Itu kalau aura kalian terbuka. Kalau aura kalian tertutup, ya mana mungkin ada perubahan di situ. Ya itu saja nantinya. Gitu loh. Enaknya tidak seberapa, tidak enaknya ini berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak dibuka aura ya seperti itu sobat ya. Oke ya, next ya. Tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib, gitu loh, agar lebih baik lagi nasib kalian daripada hari ini. Cuman bagaimana cara merubah nasib? Ya tetap ada 3 poin sobat. 1, kita pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan di situ. Nah, gitu loh. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah dengan baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilan ketika nasib kalian ingin berubah sobat. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami inti dari semua ya, ataupun kesimpulan dari informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi ini percaya tidak percaya kita bisa kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.